Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita bakal podcast santai bersama Jara lagi guys. Kalau kalau kemarin kita udah podcast sambil make upan, hari ini kita podcast sambil makan. Jadi hari ini kita lagi ada di Ramen One, Big Mall, karena kita lagi self reward setelah ulangan statistika yang sangat amat membuat kita kayak gitu guys. Pembahasan hari ini kita sambil makan ya guys. Pembahasan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi booming ini guys, yaitu fenomena teman level 2 dan toxic relationship. Kita bakal nanyain tentang temen level 2 dulu kali ya. Gimana sih pendapat dari kamu Jar kalau ngelihat ada orang yang katanya tuh temenan aja tapi kayak kemana-mana berdua, terus apa ya, pokoknya kalau kita lihat tuh kayaknya ini bukan temen deh, tapi mereka sama-sama mulai beli kalau mereka tuh temen gitu. Menurutmu gimana tuh? Tentang dua orang itu kan Tentang dua orang itu. yang nggak dapat sih, maksudnya kayak yang ngejalanin kan mereka ya, dan kepercayaan mereka bisa berteman. Terus mereka misal mereka cowok dan cewek, kalau misalkan komitmen mereka hanya berteman tapi melevelkan diri untuk dia di level teman level 2, ya udah mereka yang menjalani gitu loh. Cuma kalau menurut kepercayaan aku, aduh alhamdulillah, kalau untuk teman berdua nih cowok sama cewek itu bisa sih, cuma pasti ada aja ke bawah hati. Salah satunya pasti ya. Kan pasti ada aja yang kayak baper lah, bawa perasaan lah, itu pasti ada sih. Walaupun kita melebarkan diri dari teman, tapi pasti ada punya rasa kenyamanan sesama ini, ya nggak sih? Iya benar. Mungkin mungkin merekanya denial kali ya. Ya bisa jadi. Menurutku juga sih, pasti salah satunya ada aja yang baper. Ada yang baper tapi terus kayak nggak bisa kayak gitu. Aku sebenarnya tim pro juga cowok dan cewek itu bisa berteman. Cuma kalau mereka sudah punya pasangan, menurutku nggak boleh. nggak etis sih. Kalau temenan satu tongkrongan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mereka masih jalan berdua atau misalnya jalannya berempat, tapi cowoknya 2, ceweknya 2, menurutku agak kurang sih. Karena jatuhnya jadi ke toxic relationship itu tadi. Lebih ke mikir untuk diri sendiri lagi sih. Misal kayak kita berteman tapi kita punya pasangan, terus kita jalan, terus kayak apa yang dirasakan sama cewek dari teman kita gitu loh. Benar. Ini sih harusnya kalau sesama cewek ngerti gimana kalau misalnya cowokmu deh gua ajakin jalan gitu kan, pastinya kita nggak nyaman ya kayak gitu ya paling. Setuju. Terus memposisikan diri aja sih lagi guys, kalau misalnya kita di diri mereka kayak apa, pasti sakit hati. Terus kalau tentang toxic relationship, ada nggak sih kamu pernah dengar cerita-cerita dari teman-temanmu gitu gimana ketoksikan hubungan yang ada di Samarinda ini? Karena aku pribadi, karena aku kan bukan orang Samarinda asli ya guys, aku tuh lumayan culture shock ngeliat gaya-gaya pacaran orang-orang di Samarinda. Karena kalau di tempatku di Pasir itu tuh orang pacaran tuh yang kayak
oh ya udah jalan aja berdua gitu. Dan hmm, nggak banyak gitu loh orang-orang yang toksik, atau mungkin karena aku tidak terlalu bergaul kali ya kalau di tempatku gitu. Karena kalau di Samarinda ini aku ngeliat orang-orang tuh bener-bener yang kayak ini apa sih, mereka ini menjalin hubungan untuk apa sih, yang kayak gitu. Kalau kamu ada nggak, Gar, pernah dengar? Pernah sih, kayak teman-teman teman-teman aku juga atau teman dari temanku ya, pokoknya sekitar lingkunganku ada beberapa yang punya hubungan toksik gitu. Mungkin aku hanya mendengar ya, jadi ini menurut pendapat Mas, kalau misalkan menimbulkan Perpecahan perpecahan, atau fitnah? iya, karena ini menurut pendapatku. Kalau misalkan ada yang salah, aku mohon maaf, ini disclaimer dulu. Minta maaf duluan ya. Em, Sebenarnya itu tergantung orangnya sih, bukan kayak yang di Samarinda, cuma mungkin eh, karena relasi yang udah cukup banyak, jadi banyak juga permasalahan yang muncul. Terus eh, ada beberapa yang kayak apa ya, benar-benar aku bisa bilang toksik sih, yang menurutku itu toksik. Apa ya, contohnya kayak misalnya ada pasangan, terus yang aku nggak tahu ya, kalau aku sih tipe yang nggak bisa banget punya pasangan yang friendly. Nah, sebenarnya friendly yang dimaksud ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, kalau menurutku yang ini negatif, karena sikap dari yang cowoknya juga itu kayak kurang baik gitu loh kan ceweknya. Kayak apa ya, mungkin melakukan sesuatu hal yang nggak disukai sama ceweknya, atau ada hal yang dilanggar dari perjanjian mereka, kesepakatan mereka gitu. Jadi menurutku itu sudah termasuk toksik. Terus kayak apa ya guys, kalau misalkan di hubungan ini aku nggak menggurui ya, kayak misalkan di hubungan itu komunikasi itu kan penting kan. Benar, aku setuju banget. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, komunikasi kita itu aja jelek sama pasangan kita, itu udah untuk hubungan kan itu di komunikasi sih. Kalau sih komunikasi jelek ya hubungannya jelek kan. Benar. Lagi dengan perilaku atau sikap dari pasangan kita yang kayak Ogah-ogahan ya. ogah-ogahan gitu loh. Bener Terus sih. ada juga dengan dulu apa namanya, dia tuh sampai di fase yang kayak ya udah terserah aja gimana aja jalannya, maksudnya hubungannya kayak di jalannya aja tapi terserah gimana ujungnya. Jadi mereka kayak ngapain, terus Betul, toxic banget ya. iya, terus maksudnya kayak ngapain lagi kalian berdua bersama-sama kalau misalkan kalian nggak punya hubungan lagi gitu. Benar. Lebih baik masuk pacaran terus. Betul. Aku juga tipikal orang yang komunikasi banget. Bahkan aku tuh sama pasanganku, maksudnya kalau aku lagi punya pasangan, Tidak apa pasangannya ya. gak ada. Kalau aku lagi punya pasangan, atau kalau aku lagi deket sama seseorang, aku bukan tipikal yang suka ngode. Aku tuh langsung ngomong. Misal aku nggak suka sama sesuatu, aku langsung bilang kayak, aku kurang suka nih sama kelakuannya yang ini. Bisa nggak kalau misalnya kamu ubah? Atau misal pasanganku tuh lupa ngabarin aku gitu, aku biasa selalu bilang kayak, hari ini kamu kemana aja, kok nggak ngabarin. Cuma terkadang hal-hal kayak gitu tuh, kalau pasangan kita udah apa ya, udah kayak ogah-ogahan, malah jadi berantem. Ya, Jadi berantem kan. komunikasi sudah. Benar. Sama aku juga percaya kata-kata quotes yang ada di sosmed yang katanya kalau cintanya cowok lebih besar pasti hubungannya langgeng. Ya sih, Menurutku juga begitu. Karena cewek ini kan, kunci utamanya di cowok sih. iya, Tidak sih, misalnya dua-duanya, cuma kunci kalau utamanya ada di cowok. Kayak kalian suami istri aja pasti kuncinya di cowok. karena kalau cewek ini kan apa ya, Kayaknya perasaan. iya, pakainya perasaan terus gitu loh. Makanya sekali ada masalah kecil aja kita tuh bisa
dibesar-besarin, bahkan kita kalau kangen aja ngajak putus. Gimana coba gitu kan, ngajak ngajak lagi gitu, nggak sampai ngajak putus tapi kayak ngajak lagi gitu. Aku aja kalau kangen ngajak lagi gitu kan, kayak ada aja yang dipermasalahin gitu. Itu sih. juga setuju hal itu. Kayak mungkin nggak banyak bisa, mungkin banyak kali ya di Samarinda sampai memiliki kayak eh, sepupu Kota ya, persepupuan. persekutuan kan di mana-mana bilangnya sepupu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya oknum aja sih ya, nggak Iya, semuanya, iya sih benar sih. nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa yang sampai kayak terlihat banget gitu, sampai juga bilangnya kayak oh kan sepupu. Iya. Sebenarnya oknum aja sih. Menurutku, teman level 2 itu sebenarnya mirip banget sama HTS, tapi versi pertemanan. Ada kedekatan, ada komunikasi, bahkan kadang ada rasa spesial. Tapi nggak pernah jelas kita itu siapa di hidup mereka. Datang pas butuh, nyari pas sepi, tapi giliran kita yang butuh kehadirannya, jawabannya malah sering nanti ya, atau malah nggak ada jawaban sama sekali. Kita nggak bisa marah karena statusnya cuma teman, tapi juga nggak bisa sepenuhnya santai karena perlakuannya bikin kita berharap lebih. Hubungan kayak gini tuh sebenarnya capek secara emosional karena kita terus nebak-nebak posisi sendiri tanpa pernah dikasih kepastian. Nah, disinilah teman level 2 sering nyambung ke toxic relationship ala Gen Z. Toxic itu nggak selalu berupa pertengkaran besar atau sikap kasar, tapi bisa hadir dalam bentuk hubungan yang nggak seimbang dan penuh ambiguitas. Satu pihak terus memberi waktu, perhatian, dan empati, sementara pihak lain cuma hadir pas butuh aja gitu. Gen Z sering terjebak dalam hubungan seperti ini karena takut kehilangan, takut sendirian, atau malah merasa harus available demi menjaga relasi. Akhirnya batasan diri jadi kabur, rasa capek dipendam, dan perasaan bersalah muncul setiap kali ingin menuntut kejelasan. Hubungan yang sehat seharusnya bikin kita merasa aman dan dihargai, bukan terus-menerus mempertanyakan apakah kita penting atau sekedar pengisi waktu. Yes, I love but I can't, so I am letting you go now. I love you but I'm letting go. I love you but I'm letting go. I love you and I'm letting go. It is the only way.